jadi duta muda CBP Rupiah ini tuh bisa sangat berdampak gitu, apalagi ke generasi seusia kita ya Kang ya. Dari situlah akhirnya mencoba untuk daftar Pak. Karena budaya dulu mungkin kita tidak diajarkan ya oleh orang-orang tua kita untuk merawat rapi gitu ya. Jadi adanya edukasi ini sangat penting dan duta muda ini menjadi penting sekali. Ada aja gitu pertanyaan-pertanyaan lucu ya Teh ya. Iya betul Kang, contoh setuju apa? Kang. Salah satunya tanya, kenapa sih kok pahlawan berubah-ubah? Kenapa sih pahlawan kok ada yang senyum, ada yang manyun gitu. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif ada di Braga 108. Nah, Sobat Rupiah, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Indonesia merdeka 81 tahun. Tapi teman-teman nih tahu nggak bahwa negara yang merdeka itu adalah salah satunya negara yang berdaulat secara ekonomi juga. Salah satunya adalah memiliki mata uang. Ya, Indonesia punya rupiah. Rupiah ini lahir, nggak ujuk-ujuk lahir loh. Dia lahir dengan sebuah perjuangan. Nah, hari ini di Braga 108, Sobat Rupiah, kita kedatangan tamu nih, anak-anak muda. Gimana kecintaan rupiah di mata anak-anak muda? Ini sudah hadir bersama kita Kang Zahran Nazmi. Hatur nuhun Pak Sampurasun. Sampurasun Rampes dan juga Dara Arnelita. Halo semuanya Sobat Rupiah, Sampurasun, atur nuhun Bapak. Terima kasih loh udah hadir sama mau sharing sama kita semua, Sobat Rupiah juga. Zahran ini Mojang Jajaka juga ya? Mojang Jajaka Jawa Barat, Jajaka Pak. Jawa Barat. Iya. Dara juga Mojang Jajaka Betul, Pak. Jawa Barat. Jawa Barat. Luar biasa Mojang Jajaka. Tetapi, nah sekarang ini juga ada namanya Duta Cinta Bangga Paham Rupiah. Duta Muda ya? Duta Muda. Duta CBP Muda. Rupiah. Zahran ini Duta Muda tahun 2025. Mewakili Jawa Barat, Mewakili Jawa Barat. Dan menang di nasional. Alhamdulillah tahun lalu Qadarullah juara 1 di nasional. Juara Pak. 1 di nasional. Dara sekarang Duta Muda Jawa Barat, Pak. 2026 ini. Betul, dan akan berkompetisi Pak di nasional. Akan nanti. berkompetisi di nasional. Ini jadi Bank Indonesia di seluruh Indonesia punya namanya Duta Muda. Duta Muda ini adalah bagi anak-anak muda yang tampil untuk mendorong, mengedukasi juga tentang rupiah. Nah, sekarang Zahran nih cerita dulu deh. Gimana ceritanya, kan udah jadi mau jajaka ya, udah jajaka, udah ngapain ikut gini lagi, terus apa yang tertarik ikut Duta Muda CBP Rupiah ini dan apa yang telah dilakukan tahun lalu nih? Siapa? Sebelumnya terima kasih Pak Ijun, terima kasih juga untuk Bank Indonesia ini mengundang. Jadi sebetulnya saya juga Mojang Jajaka itu kan di tahun 2025. Berbarengan dengan ketika saya juga seleksi dengan untuk Duta Muda CBP Rupiah. Gitu. Sebenarnya apa sih yang ngebuat saya terdorong untuk mau? Kebetulan saya kuliah emang anak Fakultas Ekonomi, Pak. Jadi anak Fakultas Ekonomi ngerasa kalau sekolah tuh kuliah tuh kayak belajar mulu gitu terkait teori mulu. Rasanya pengen ada sesuatu yang bisa mengaplikasikan keilmuan saya gitu, Pak. Belajar mikroekonomi, makroekonomi gitu kan, moneter. Terus kebetulan emang saya resah aja gitu, kayak aduh belajar mulu sebenarnya aplikasinya gimana sih? Belajar BI di buku, di kelas. Terus kemudian muncullah pemilihan Duta Muda CBP Rupiah Jawa Barat gitu. Itulah yang membuat saya kayak coba nih daftar nih, kayak wadah besar nih untuk bisa lebih sharing-sharing, involve langsung, terlibat langsung dengan Bank Indonesia Jawa Barat gitu. Sudah pernah dengar Bank Indonesia apa sebelumnya? Oh pasti Pak, di kelas kan dari semester 1 pasti kan Bank Indonesia memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dari kecil malah. Dari kalau kecil dikasih uang pasti, jajan Pak. pasti ada Bank Indonesia. Itu dia. Gak mungkin gak kenal Pak sama Bank Indonesia. Nggak kenal sama Bank Indonesia karena di setiap lembar kertas ada Bank Indonesianya jadi laku. Itu dia. Betul, Pak. Ada tulisannya langsung ya. Karena itu yang valid. Oke, itu jadi ada sebuah keinginan untuk mencari pengalaman lagi supaya dapat variasi betul, Pak. ilmu lagi ya. Kalau Dara gimana dulu? Kalau saya mungkin Pak karena saya anak psikologi ya Pak ya. Kuliahnya psikologi. Betul, saya mahasiswa psikologi. Berangkat awal ingin menjadi, akhirnya mau nih jadi Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah ini karena sempat melihat Pak, saya jalan-jalan Kang ke luar negeri. Saya melihat Pak kalau misalnya di sana itu orang-orang ternyata sangat hati-hati ya dengan uang mata uangnya begitu. Dan pada saat kembali ke Indonesia terus kita lihat di lingkungan begitu.
ternyata masih banyak orang-orang yang kalau di sini lebih seenaknya ya, lebih dilipat-lipat aja Pak, langsung masuk ke saku gitu ya Pak ya, atau langsung masuk di dompet yang udahlah dilipat disatuin aja gitu. Dari situ muncul lah rasa penasaran saya, kenapa ya ada perbedaan budaya, baik itu di Indonesia maupun di negara tetangga begitu ya Pak ya. Bahkan orang Indonesia sendiri kadang-kadang kalau terima uang asing tuh bisa saya bener Pak, kira uang orang sayang rayang nih dapat mata uang asing. Begitu dapat rupiah dicoret-coret. Padahal ini mata uang kita. Padahal sama aja sebetulnya ya Pak. Uang, kan? Harusnya kita lebih bangga dengan rupiah gitu. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya yakin kalau ternyata cinta bangga paham rupiah itu sangat penting untuk diedukasikan seperti itu sih Pak. Ya bagus sekali nih anak muda punya semangat dan kesadaran ya untuk melakukan ini. Terus waktu itu apa langkah pertamanya ketika mau jadi duta itu ada pembukaan atau gimana daftar terus? Kebetulan memang rangkaiannya kan juga panjang ya pemilihan ini. Jadi saat itu berbarengan juga saya lagi pemilihan Bojang Jaka Jawa Barat berbarengan dengan pemilihan Duta Muda CBP Rupiah ini. Tugasnya ternyata seleksinya lumayan panjang, harus bikin konten-konten Pak. Dan karena kebetulan juga saya anak Fakultas Ekonomi, saya manfaatin dari syuting di kampus sama temen gitu. Saya bikin konten yang relate dengan anak-anak muda Pak. Saya bikin di kantin, ceritanya teman saya mau traktir. Pas lihat uangnya, wah uangnya lumayan nih, mengkhawatirkan gitu. Sebenarnya bisa sih dipakai transaksi, tapi kemudian itu naik videonya lumayan rame gitu, dan alhamdulillah juga dilihat oleh panitia dari Bank Indonesia Jawa Barat, dan alhamdulillah saya mewakili Jawa Barat untuk maju ke nasional juara 1 di pemilihan Duta Muda tahun lalu gitu Pak. Jadi memang setiap tahun itu ada ya lomba seluruh Indonesia ya. Betul Pak. Jadi waktu itu dipanggil ke Jakarta. Betul, dan di Jakarta pun saya bertemu dari 46 KPWBI se-Indonesia dengan seluruh duta muda. Jadi setiap KPWBI pasti ngirim gitu, dan lengkap saat itu 46 semuanya ada. Dan kami disitulah belajar, bertemu gitu kan, melihat teman-teman yang dari Papua, dari Sulawesi, sharing-sharing. Saya jadi tahu bahwa ternyata uang koin bagi orang pesisir itu sepenting itu Pak. Karena ternyata kalau pakai uang kertas basah, para nelayan gitu-gitu. Jadi mereka cerita di kami tuh uang koin sangat penting. Tapi kenapa kemudian banyak orang Jakarta, orang mana tuh ngerasa uang koin ngapain sih masih ada uang koin gitu. Itu disitulah saya banyak belajar, ketemu dari semua 46 KPWBI di Indonesia Pak. Terus prosesnya sendiri bagaimana pada saat itu, ada ujian, ada seleksi atau apa? Pak, kalau di nasional kebetulan seleksinya juga panjang ya, karena kan juga BI dari pusat mencari yang terbaik dari yang terbaik nih. Saya akui 46 itu semuanya orang-orang hebat Pak, dengan latar belakangnya masing-masing gitu, yang udah expert di bidangnya masing-masing, di bidang ekonomi, di bidang apapun itu. Sehingga pastinya juga dari nasional ketat. Jadi penilaiannya panjang, ada tes psikotesnya juga, demo teaching juga, kita ngonten-ngonten juga gitu. Jadi tapi serunya bonding sih Pak, jadi kami juga menikmati lah perjalanannya ke Peruri, ke Museum BI gitu Pak. Seru Pak, seru banget Ferbi. Pengen lagi tahun ini. Wah jadi nggak sabar nih saya Kang Zahran. Jadi ke spoil nih ya. Tahun ini memang akan ada lagi, setiap tahun kita ada Festival Rupiah Berdaulat. Karena memang sejarah rupiah ini cukup panjang ya. Jadi teman-teman sobat rupiah juga perlu tahu, ketika merdeka dulu Indonesia belum punya mata uang. Belum punya mata uang. Jadi pada saat itu masih ada uang Nederlands, De Javase Bank. Terus ada mata uang Jepang masih keluar. Terus kemudian masih banyak uang-uang lain gitu kan. Uang-uang daerah. Nah tahun 46 barulah Muhammad Hatta Hari Uang itu, tanggal akhir Oktober 30 Oktober itu dikenal dengan Hari Uang. Nah tetapi uang yang diterbitkan namanya ORI. Uang Republik Indonesia. Nah pada saat itu Indonesia punya mata uang, tapi Belanda pada saat masuk tahun 46 tidak rela kita punya uang sendiri. Akhirnya mereka bikin uang nikah. Ya, terjadilah perang uang pada tahun 46, 47 sampai 49, perang uang. Nikah uang merah, uang putih, jadi dipalsukan ori kita. Dan tiap daerah bikin ori sendiri, ada ori Bandung, ori Lampung, ori Delhi, Serdang, semua. Jadi uang chaos ya pada saat itu. Barulah pada saat konferensi meja bundar dibuatlah rupiah. Ketika selesai Indonesia merupiah, dan kemudian 51 dibuat Bank Indonesia, 53 lah berdirilah 1 Juli 53 Bank Indonesia sebagai bank sentral yang punya kewenangan menerbitkan rupiah, dan sejak itulah kita sekarang punya rupiah. Jadi nggak gampang punya mata uang rupiah itu. Jadi sebelum ada rupiah tuh setiap wilayah punya currency-nya masing-masing punya, iya namanya ori, uang orida. Ori daerah. Uang Republik Indonesia. Kalau tahu belajar seperti itu orida. Nah, jadi semua tidak berlaku lagi, dinyatakan hanya ada satu mata uang namanya rupiah. Nah ini satu hal yang teman-teman tentunya Duta Muda ini perlu tahu. Nah kalau Dara sendiri bagaimana pengalamannya juga ikut Duta Muda ini?
Oke Pak, jadi kalau saya sendiri kan mungkin berbeda ya sama Kang Zahran di tahun lalu. Kalau saya sendiri di bulan lalu Pak, di bulan lalu itu udah. daftar, ada pengumuman di Instagram CBP Rupiah Jabar ya Kang kebetulan. Ya. Nah dari situ Dara tertarik untuk ikutan karena sebelumnya sempat melihat Kang Zahran juga Pak. Oh, dia. Terinspirasi ya Terinspirasi. Kang. Saya juga ngomporin, ayo teh Betul. daftar teh. Ayo teh harus moka Iya, lagi nih. iya, iya. Betul nih Pak. Jadi Kang Zahran kemarin aktif banget Pak dengan programnya. Dari situ Dara lihat jadi duta muda CBP Rupiah ini tuh bisa sangat berdampak gitu. Apalagi ke generasi seusia kita ya Kang ya. Iya. Dari situlah akhirnya mencoba untuk daftar Pak. Daftar. Akhirnya ikut kompetisi lagi dan alhamdulillah ya Pak ya dapat juara 1 dan nanti akan lanjut Juara ke nasional. 1 nanti nasional, mudah-mudahan nih bisa meneruskan ya. Wah, Amin, Pak. Jadi walaupun sudah mojang ya, tetap tertarik juga ingin Betul Pak, tertarik. Mungkin kalau dulu kita di Mojang Jejaka mempromosikan pariwisata, Pariwisata, ya Kang, dan budaya, budaya. ekonomi kreatif gitu Betul, ya. kalau Ya. sekarang mungkin lebih ke rupiahnya nih Pak, Iya, karena iya. penting sekali ya rupiah itu generasi muda gitu ya Pak ya, Betul, tahu betul. harus untuk merawat rupiah dengan baik. Betul, Dari betul. situ kita bisa berdampak lah untuk Indonesia Pak. Iya, betul. Pariwisata nggak akan jalan kalau nggak ada uangnya, kalau nggak ada Betul, rupiahnya. itu kan. Dan kan Sekarang ada core-nya nih. ketentuan undang-undang mata uang juga bahwa semua transaksi di NKRI wajib menggunakan rupiah. Kalau dulu tuh semua kadang-kadang masih ada yang pakai mata uang asing dan masih ada pedagang yang menerima lebih prefer terima mata uang asing. Iya. Sekarang sudah tidak boleh karena ini adalah kedaulatan membayar dengan rupiah. Oleh sebab itu cinta bangga paham rupiah menjadi penting banget. Betul, betul, betul. Ya kan? Setuju, Pak. Terus apa yang dilakukan sama duta muda ini? Kan kemarin terus kemudian setelah ke nasional jadi juara 1 kan? Alhamdulillah, Pak. Gimana tuh perasaannya waktu jadi juara 1 tuh? Wah, di situ saya nggak nyangka Pak. Karena ketika saya datang ke nasional pun melihat yang lain segitu luar biasanya, jadi saya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Yang pasti saat itu selalu ditekankan dari tim BI Jabar, yang penting sebenarnya adalah prosesnya, bukan hasilnya gitu. Ya, Ketika iya. prosesnya udah maksimal, hasil akan mengikuti gitu. Ya, Yang penting nikmati dulu prosesnya. Maka saya waktu itu kurang lebih sebulan persiapan di sini. Jadi saya di Bandung stay, karena saya kan saya di Depok, Bogor. Ya. Saya ke Bandung stay, saya keliling Pak. 7 hari itu ke 3 sekolah per hari, 21 sekolah dalam 7 hari. Weekendnya juga masih persiapan, keliling-keliling, dan dari situ alhamdulillah lah ketemu ribuan orang. Dan alhamdulillah waktu itu kita bisa mendapat engagement di Instagram sampai sekitar 500.000 orang Pak, menyaksikan tuh kegiatan saya. Oke. Dan memang itu adalah bagian dari konsep program saya Pak. Jadi saat namanya Rupiah Ranger, sebuah gerakan di mana harapannya itu menciptakan multiplier effect. Ya. Jadi kan kalau bicara edukasi oleh duta muda aja, Heeh. kan setiap tahun cuma ada 46 ya Pak ya, 46 kepala dari KPWBI Iya, gitu. iya. Itu rasanya nggak cukup gitu untuk menjangkau jutaan masyarakat Indonesia. Iya. Betul, Artinya betul. setiap duta ini harus bisa menyebarkan gitu. Iya. Makanya kemudian ada Rupiah Ranger. Challenge saya waktu itu adalah ketika saya Iya. campaign, saya minta pesertanya untuk ikutan campaign juga. Oke. Gitu, bikin Jadi challenge. ada multiplier ya. Betul, jadi saya bikin, pesertanya juga bikin, di saya ada viewers, di mereka juga viewers, jadi saya bukan mengeducate people terkait CBP rupiahnya, tapi saya educate people untuk sama-sama bikin educating, bikin education gitu. Jadi Rupiah Ranger itu sendiri Rupiah adalah Rangers. program waktu itu bikin. Betul, jadi Jawa Barat mempersiapkan program Pak setiap tahunnya Pak, jadi bikin namanya Rupiah Rangers deh, Rannya itu Zahran, Ya. Rupiah Rangers gitu Pak Zahran. konsepnya Pak. Zahran. Zahran Gerak. gitu. Jadi ini ketika saya menang, satu yang selalu saya katakan adalah ini bukan hanya pencapaian saya, tapi adalah pencapaian Jawa Barat, Jawa Barat. dan seluruh warganya. Karena saya nggak bekerja sendiri Pak, Ya, saya ya, bergerak mengajak anak muda, ayo guys bikin konten, nanti konten yang paling bagus dapat hadiah. Waktu itu kita dapat hadiah uang bersambung. Kita challenge, ayo berapa menit bikin video, terus kita menilai, oh ini bagus nih, kita kasih hadiah langsung. Jadi sama-sama ngonten, saya ajak orang-orang untuk sama-sama bikin konten, dan alhamdulillah Pak 500.000 orang bagus sekali. dalam 1 bulan gitu. Iya, luar biasa itu, bagus sekali. Terus setelah itu apa yang dikerjakan oleh duta muda CBP Yes. Rupiah, CBP Cinta Bangga Paham? Intinya kan di sini kita menyebarkan terus ya Pak ya, cinta bangga dan paham rupiah, dan dengan cara yang mudah dan dekat dengan masyarakat. Jadi ketika saya pun udah beres Verbi, udah beres di nasional, kembali lagi kan saya harus ke Depok lagi, kuliah lagi lanjut, masih kuliah. Itu saya tetap berjalan tuh. Memang saya tidak bisa lagi datang ke sekolah-sekolah untuk campaign, Oke. tapi saya tetap gerakan di sosial medianya. Kebetulan saya connect juga kan dengan teman-teman yang kemarin di sekolah-sekolah. Iya. Itu saya tetap lah tiba-tiba pulang dari kuliah, lagi hujan di Bogor kan kota hujan ya Pak ya. Iya. Ada tukang jas hujan jualan ponco 10.000 tapi bisa pakai kris. Iya. Unik tuh iya, kan, karena iya. orang kan tangan basah yang namanya Iya, hujan. betul. Susah dong ngeluarin uang. Iya. Dia nyediain kris, saya kontenin, saya foto. Oke. Nih, kris dimanapun, cemumuah. Cuma mau Apa tuh teh, cemumuah teh? Apa Cepat, tuh? mudah, murah, aman, dan handal. Handal. Keren, Langsung duta. dites nih tiba-tiba nih. Langsung dites. Cemumuah gitu, jadi itu
Jadi terus berjalan Pak. Terus Saya jalan, dimanapun tukang gorengan cuma beli Ya. 3.000 pakai kris cekrek. Bisa ya, artinya tetap menjadi duta lah Betul, untuk Pak. memberikan edukasi karena memang perlu sekali edukasi literasi itu. Kalau Dara ada program apa, kegiatan apa bisa di-spill gitu? Betul nih mungkin? Pak. Kalau tadi Zahran mungkin punya Rupiah Rangers, Rangers. ya. Tahun ini kita menaikkan Gemar Rupiah Pak. Gemar. Gemar Rupiah, gerakan masyarakat belajar rupiah Oke, gitu Pak. Jadi kalau Kang Zahran ke tahun lalu itu fokus ke sekolah ya Kang ya? Sekolah-sekolah. Ya, generasi muda. Nah, Dara juga melebarkan sayap begitu Waduh, ya Pak ya. lebih luas Dari lagi tahun ini ya. sekolah, betul. Kita ke pasar juga Pak. Pasar. Kita Ya. mendekati para pelaku usaha dan UMKM. Oke. Kita lihat karena kan mereka itu sehari-hari menerima uang kartal ya Pak ya, langsung. Iya, Mungkin ada betul. yang pakai kris, non tunai maupun tunai. Kita edukasi bahwa kalau Akang nih Teteh gitu ya menerima uang dari pelanggan, jangan lupa ya Kang, kita harus ingat 5J gitu. Kita langsung datang Pak ke pasar, ke sekolah Oke. juga tetap, ke kampus dan komunitas lainnya seperti itu sih Pak. Itu apa yang di edukasi nih sekarang oleh Dara kepada pelaku itu selain tadi 5J itu bagaimana caranya? Cara mengedukasinya itu gimana? Sebetulnya dibuat simpel ya Pak. Kalau kita ke pasar, ke pelaku usaha, kita nggak bisa ya Kang langsung Iya. presentasi lama-lama, nggak 3 bisa ya, SKS Pak. gitu ya. Iya, Berat. Orang bener. Tayangan, pakai tayangan. gitu. Iya. Tayangan presentasi semuanya perhatikan. Nanti, Iya, tolong perhatikan, nanti saya yang ada mau beli tayangan. ketahan dulu ya Iya, Pak. Iya makanya. Kita buat Stop dulu, simpel. saya mau mulai. Semua perhatikan. Tolong perhatikan. Mau edukasi dulu nih, nah jadi dibuat simpel aja sih Pak. Kita datangi, kita tanya-tanya, Pak, Bu gitu atau Akang, Teteh pernah nggak sih waktu nerima uang keadaan uangnya tuh lecek, lusuh gitu. Jadi kan relate tuh Pak, dibikin Iya, para relate pelanggan betul. Dari situ kita edukasi bahwa ternyata kita tuh harus merawat uang rupiah gitu teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara 5J tadi Pak. Di 5J edukasi itu apa aja tuh? Apa aja teh 5 aja Apa aja teh. sih? 5J ini jangan dilipat. Dilipat-lipat gitu Dilipat jangan. ya, nggak boleh. Sering tuh case-nya banyak Pak. Banyak. Oke, Betul. karena gampang banget begitu dapat langsung ceret Dilipat gitu. masuk Malah saku ya direcek Pak. gitu. Lebih mudah tuh. Jangan dilipat, jangan dicoret. Yang dicoret. Coret, Kita- menulis nomor telepon, Bikin catat kumis, Pak. kumis, ya. Dikasih kacamata ya Pak, kita Kacamata. sering nemu di sosmed ya Kang ya. Iya. Jangan dicoret, jangan diremas. Jangan diremas, udah sekarang jadi anak SD, udah Pak. pasti, ya. Remas-remas ya jangan. Langsung masuk ke saku, nah itu nggak boleh. Tadi udah jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan di stapler nih Pak, banyak juga Aduh, kan. iya benar. Kalau pelaku usaha Bolong kadang-kadang langsung. betul para pedagang biar gampang udah 10 langsung stapler Iya. gitu. Nah itu nggak boleh. Dan yang pasti akhir tuh jangan dibasahi. Iya, kalau gitu sih. dibasah-basahin gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa sih menurut nanti Zahran dan Dara, kenapa sih nggak boleh di jangan-jangan itu? Maksudnya apa sih? Kan ya, kalau saya sebagai pedagang atau saya sebagai masyarakat, udah saya coret-coret aja lah, saya ini. Kenapa nggak boleh? Kalau menurut saya sendiri nih ya Pak ya, memang banyak banget nih Pak case-nya. Waktu kita datang ke pasar gitu ya, ke anak-anak kecil juga mereka pasti bertanya kayak, ya udah nggak apa-apa, cenah toh masih bisa dibeliin kok. Bisa dipakai Kenapa gitu ya. harus Masih laku, iya, laku, masih bisa lah. laku Kenapa gitu. saya nggak boleh coret-coret? Nah itu dibuat simpel aja sih Pak, kita kasih tahu kalau ternyata uang rupiah itu tadi Pak sejarahnya dulu ya. Rupiah itu perjuangan kita, susah nih bisa Betul. punya mata uang sendiri yang akhirnya setelah merdeka kita punya rupiah gitu Ya. ya. Dari situ kita ceritain dan simpelnya adalah kalau misalnya uang ini sudah tidak layak edar itu kan ditarik lagi oleh Bank Indonesia ya Pak. Nah akhirnya nanti dihancurkan dan kita berarti harus memodal lagi ya Pak buat bikin uang rupiah yang Ya, baru. ya. Nah dari situ saya kasih paham bahwa dengan kita merawat uang rupiah ini masa edarnya akan lebih panjang. Ya, Betul ya Pak ya? Betul. Nah dari situ kita bisa membantu nih ternyata peroekonomian Indonesia, sesimpel Jadi itu sih lebih Pak. efisien gitu ya. Iya efisien. betul. Mau Zaran gimana? Kenapa tuh? Kenapa sih kita sebaiknya dijagalah rupiah gitu loh? Karena kalau bicara sebenarnya terkait seberapa istimewanya rupiah ya Pak ya. Ini kan kalau bicara terkait uang, semua orang butuh uang gitu. Bisa kita sebut aksioma kalau di buku Bapak tuh Pak. Ada Pak. Iya, udah pasti, Aksioma bukan ya Pak ya. tidak perlu pertanyaan Nggak perlu lagi. pertanyakan bahwa setiap orang butuh Pasti uang butuh gitu. Pasti uang. cinta sama uang. Tapi Iya. konteks cinta uang ini apakah sekedar cinta uang sama nominalnya aja? Iya. Atau rupiah secara bentuknya gitu Pak. Betul. Ini saya pelajari ketika kemarin Verbi, saya mendapat kesempatan ke Peruri Pak. Itu yang saya bilang ketika di CBP Championship rangkaiannya panjang, salah satunya ke Peruri. Percetakan Gak boleh bawa HP uang. tuh, HP Iya. ditinggal harus mau ditas. Jadi saya ngerasa, spesial banget nih semua duta muda, duta guru. Jadi ngeliat Saya masuk bagaimana di situ uang Pak. dicetak gitu ya. Saya lihat Pak prosesnya Pak, luar biasa sekali. Dari yang kosong, lapisan 1, lapisan kedua, lapisan ketiga, panjang banget itu prosesnya. Dan di situ saya melihat bahwa wah ini Bank Indonesia luar biasa nih. Iya. Suatu negara yang hebat segini, negara yang besar bisa membuat uang segitu canggihnya. Bahkan correct me if I'm wrong nih Pak, cemiu kalau kata Gen Z Pak. Smiu.
emisi 2022 uang 50.000 tuh the best new banknote series. Iya, kita Yang terbaik, paling ya, aman. Kita terpilih sebagai yang terbaik lah. Terbaik gitu Desain dengan, terbaik juga. dengan adanya pahlawan dari Jawa Barat ya di uang Wah, 50.000. bangga banget Luar ya biasa kita di ya. Jawa Barat, Ini ada uang Jawa warna Barat. biru. Nah, Ini best new banknote series Uang gitu, paling 50. aman, paling luar biasa karena bentuknya pun cantik, Pak. Iya, Ya, betul. makanya kalau bilang kita kayaknya bangga banget nyimpan uang orang luar negeri gitu. Padahal uang kita sendiri secantik ini, Pak. Cantik, Kalau betul. bagus. Iya, betul. Coba udah lah agak rusak lecet, ya, udah sayang basah, udah banget. disetrika. Betul Kang. Kecantikan itu berkurang gitu, Pak. Iya, Jadi iya. kayak kalau misalnya kita kan melihat yang bagus ini kan lebih enak gitu Iya. ya. Itu kenapa pentingnya kita harus menghargai ini proses panjang Iya. uang dibuat, Pak. Ini sebuah seperti karya seni yang indah lah Karya seni yang luar kalau biasa, dilihat mahakarya, dari Pak. ya, selain sebagai alat tukar tadi ya. Dan tentunya banyak cerita dari selembar uang, ya Betul. kan? Betul. Karena kita nyetak menerbitkan uang itu kan nggak cuma sekedar ada tulisan 100.000, 50.000, Betul. tapi ada cerita di sini. Ada cerita. Pertama adalah tentang gambar pahlawan. Gambar pahlawan. Ya, ini gimana kalau menceritakan pahlawan dalam uang ini gimana? Ada punya pernah diceritakan nggak kepada ketika edukasi gimana? Bagaimana agar masyarakat kita salah satunya menghargai uang itu karena tuh ada pahlawannya gitu. Betul. Ini Gimana? mungkin masuk ke salah satu ketika perjalanan saya Rupiah Ranger ya, Pak. Yang namanya ketemu anak sekolah kan saya ke SD juga, Iya. ke SD juga, ke SMA, ke SMK gitu. Ada aja gitu pertanyaan-pertanyaan lucu ya, Teh ya. Iya, betul, Kang. contoh Setuju, apa? Kang. Salah satunya tanya, kenapa sih kok pahlawan berubah-ubah? Kenapa sih pahlawan kok ada yang senyum, ada yang manyun gitu? Kenapa kok Soekarno sama Hatta tadinya jauh jadi deket? Apa gimana itu ada aja pertanyaan-pertanyaan lucu dalam uang gitu, Pak. Iya. Yang dimana ketika kalian dapat kayak gitu kayak, aduh, menarik nih pertanyaannya nih. Challenging juga buat kita ya, Kang. Iya, ya? karena kalau bicara di buklet kan kadang nggak semua jadi di buklet ya. Iya. Kita belajar buklet nih, dibekalin oleh orang-orang dari BI nih, gini kan nggak dibahas kenapa ada yang manyun, kenapa ada yang senyum gitu. Katanya gini, Pak, semakin kecil uangnya semakin manyun, semakin besar semakin senyum. Katanya bisa dicek mungkin Iya, penonton di iya. rumah, uang 100.000 tuh senyumnya sumringah, Pak. Sumringah banget ya. Tapi Kang. uang 1.000 katanya manyun. Gitu, Pak. Itu Itu jok-jok di jokes-jokesnya. anak-anak muda ya, anak Iya, anak Pak. kecil netizen. Ada ya. aja gitu ya netizen ya, Pak ya. Ada aja. Padahal sebenarnya kalau bicara pahlawan ini kan adalah proses juga panjang. Kemarin di Verbi pun ada salah satu sesi talkshow, makanya Verbi segitu lengkapnya ya. Termasuk kita dengan salah satu cucu dari pahlawan juga diceritakan Iya, gitu iya. bagaimana prosesnya gitu. Dan disitulah melihat bagaimana bagian menaruh pahlawan di uang itu kan bukan cuma Indonesia ya. Wah, itu Currency hampir lain semua. juga Di hampir semua juga menaruh negara pahlawan. seperti Ya, itu. bagaimana menunjukkan kita menghargai jasa pahlawan kita gitu yang sudah membangun negeri ini, karena tanpa jasa para pahlawan kita nggak bisa pakai uang sekarang ini ya. karena belum tentu kita merdeka gitu. Ketika kita bisa merdeka berkat jasa para pahlawan, disitulah kita menghargainya melalui di uang rupiah ini, Pak. Iya. Kalau Dara gimana? Kalau dari daerah nih Kang, simpelnya ya, kalau pas ketemu anak-anak apalagi di sekolah, Pak. Apa sih yang ada di uang rupiah, kita lihat nih di belakangnya ternyata nggak cuma ada gambar pahlawan, tapi di belakang itu kan ada seni budaya ya Pak ya, ada Betul. pemandangan alam. Jadi kalau kita jajarin nih Pak, nominal dari yang terkecil Kang sampai 100.000 gitu ya, Iya. kita udah kayak jalan-jalan keliling Indonesia nggak sih Pak? Setuju sepakat. nggak? Setuju ya. Sepakat. Ada pemandangan alamnya, ada Gunung Bromo, ada Banda Raja Neira. Ampat, Banda Iya. Neira, Wah, betul. luar biasa. Dari situ makanya anak-anak juga wah amazed banget nih Pak, karena ternyata dari masyarakat yang udah sempat kita edukasi, mungkin Kang Zaharan juga relate nih ya. Relate. Banyak yang ada apa sih di uang rupiah? Iya, ini 100.000 kita tahu, ini 50.000 gitu, ini Iya. 75.000. Kita cuma fokus sama nominalnya aja Pak. Iya, betul. Nah, makanya hadirnya edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah ini bisa membuka mata ternyata ya banyak orang gitu Pak. Ternyata oh iya juga ya, kalau didalami lagi di uang rupiah kita itu nggak cuma nominalnya Nggak aja cuma loh yang nominal. penting, tapi ada pemandangan alamnya, ada seni budayanya, ada Ceritanya. pahlawannya Ada juga pahlawannya. gitu. Jadi dari selembar uang itu kita bisa banyak cerita sebenarnya. Mulai dari pahlawan itu story-nya banyak ya kan, bagaimana dia bisa jadi pahlawan, pengorbanannya, sumbangannya. Terus ketika dibahas tarian di belakang tuh kan ada budaya tuh, ada tari-tarian, tari apa itu banyak lagi cerita di situ ya kan. Kalau ada lagi pemandangan alam, Mas ada Raja Ampat ya, ada Bromo, ada banyak ada di Sumatera Barat itu kan banyak hal ya. Terus kemudian ada lagi bunga-bunga. Bunga-bunga, betul. Jadi ini ada satu hal yang menarik ya, nih ada bunga ya, nih saya bawa juga 10.000, Wah, juga nih, Pak. 20.000, 10.000. Nah ini kan ada bunganya, ada bunga anggrek ya,
Ada bunga-bunga yang di setiap ini kan bunga ini kan juga Ada apa nih. namanya? Omfi. Of me. Of me. Sorry. Of me. Duit aja udah tahun lalu. Kita tahun ini lebih seger, Pak. Karena semakin detail, semakin kita lihat detail, semakin banyak yang Pak. semakin seru ya Betul, yang betul. dilihat ini. Apalagi kalau udah pakai UV, Pak. Wow, lebih seru lagi indah tuh. banget, indah banget, banget. berwarna-warni ya. Betul, betul. Dan si VMI ini kan kalau kita lihat dari sisi lain itu seperti hologram ya Pak, Iya, khususnya iya. di 50.000 dan 100.000. Ini kalau dilihat ini warna-warnanya bisa menonjol gitu, Menonjol. bagus ya. Ya ini menarik ya. Terus tapi nah ini kan yang sering dilihat di lapangan ya teman-teman atau dengan teman-temannya, apa sih sebenarnya sudah terlihat belum sih anak-anak kecil, anak-anak muda di pasar-pasar itu, apa yang membuat mereka tadi jadi nggak ya tidak merawat itu karena apa tuh, salah satunya budaya atau apa? Kenapa tuh? Ya kan suka lecek-lecek, suka Iya, betul, suka Pak. dicoret-coret, Habis suka jajan. dilipat-lipat. Kalau dari Apa saya tuh? sendiri nih Pak, sebagai anak psikologi mungkin ya Wah, Pak, psikologi nih. melihatnya. Caranya pakai keilmuan, Pak. Kenapa tuh kira-kira? Manusia itu kadang terbentuk dari lingkungannya Pak. Heeh. Kita tidak bisa pungkiri, kita lihat bahwa di Indonesia ini masih menjadi budaya ya Pak. Jadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya begitu kan. Iya, iya. Dari mulai saya menemukan kasus nih Pak, waktu datang ke sekolah, ada anak dengan polos nih begitu ya, bilang, oh nggak apa-apa kok Kak, karena orang tua saya juga gitu kok, Begitu. gitu loh Pak. Mereka pasti mencontoh generasi terdahulunya ya Iya, Pak ya. iya, iya. Maka dari itu makanya kita kasih lihat, oh iya ternyata ini tuh ada benang pengamannya, Iya. ada fitur-fitur pengaman yang sangat luar biasa yang akhirnya rupiah itu harusnya tidak boleh dipalsukan gitu Iya, ya Pak iya. ya. Dengan ada fitur-fitur pengamannya dilihat lebih dekat, ternyata indah sekali. Indah. Dari situ mereka oh iya baru tahu. Jadi mungkin adanya budaya dan kebiasaan ini tuh memang minimnya informasi, tidak Iya. sedalam itu loh Pak. Iya. Dari situ makanya tujuan saya membawa Gemar Rupiah ini gitu ya Kang, keberlanjutan dari Rupiah Rangers tahun Iya, lalu adalah untuk membentuk para generasi yang sudah teredukasi bahwa Iya. ternyata rupiah itu memiliki keindahan yang sangat bagus dari Iya. desainnya, fitur pengamannya dan lain-lainnya gitu ya Kang ya. Iya. Dari situ kita nanti selanjutnya bisa memutus rantai kebiasaan ini Iya, Pak. betul. Dan setelahnya bisa menciptakan generasi baru yang sudah bisa merawat rupiah Iya. itu sih Pak. Luar biasa. Sepakat kalau kata Gen Z, Sepakat. Sepakat. Langsung Ya ya. karena Sepakat. tadi kalau secara psikologi kan masalah kultur, masalah budaya, sama kayak buang sampah lah. Iya. Dulu tuh dari kulturnya ya buang sampah pada tempatnya. Tadi saya bicara soal sampah kan. Tapi ternyata ke depan itu sekarang udah nggak model lagi buang sampah pada tempatnya. Kita harus belajar memilah sampah. Memilah sampah, Harus betul. mana sampah plastik, sampah organik, non-organik kan. Sama juga seperti uang ini. Karena budaya dulu mungkin kita tidak diajarkan ya oleh orang-orang tua kita untuk merawat, terapi gitu Terapi, ya. betul, Pak. Jadi adanya edukasi ini sangat penting dan duta muda ini menjadi penting sekali. Nah sekarang kalau misalkan nih ada waktu 30 detik nih, Zahran, Nah. tolong jelaskan kepada anak-anak bagaimana supaya cinta rupiah. Nah, itu apa yang biasanya dijelaskan? ke Pak, ini anak-anak? berasa grand final Mojang Jajaka. Jadi atau ini simulasi grand final Iya, kali, Pak. simulasi Glenina. Nanti Apa? langsung 30 detik dimulai dari sekarang. Dimulai Anda Pak. dari berbicara. Nah, misalnya Izinkan ada saya menjawab dalam bahasa Inggris. Biasanya gimana kalau menjelaskan kepada adik-adik atau teman-teman? Nah, ini loh. Nah, mau siapa dulu nih? Teda dulu atau Sweet kita? Boleh. Waduh. Siapa dulu, Pak Ijun? Ya yang tahun lalu lah. Sesuai urutan yang persen- senior dulu kan Urutan katanya kan. senior. Ibarat kata sih ada timer gitu ya. Iya. Ada juri di depan saya Nah, nih. timernya Oke. ada. 30 detik dimulai dari 30 detik sekarang. dimulai dari sekarang, ya. Teman-teman coba bayangkan satu hari di mana uang tiba-tiba menghilang. Di mana hari kita pengen belanja, pengen ini itu, tiba-tiba uangnya nggak ada. Apa yang akan kita rasakan? Bingung, capek, kesel, karena gimana nih uangnya nggak ada, tiba-tiba menghilang dari dunia. Itulah kondisi ketika kita kehilangan rupiah. Tapi ketika ada, sudahkah teman-teman mencintai dan bangga akan kehadirannya? Maka sebelum uang rupiah tiba-tiba menghilang dari dunia ini, cintailah rupiah. Jangan sampai rupiah menghilang, jangan sampai kita tidak bisa menggunakan rupiah lagi di negara kita. Wah, luar biasa. Karena tuh harusnya kepikiran Langsung tuh, oh iya kena. juga ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Saya Udah sepakat nih Kang. Karena memang kalau waktunya singkat ya Pak, kita Iya. harus mencari hooknya ya Kang. Hooknya Hooknya betul. apa? Kalau kata Iya. konten creator, Pak Ijun konten creator nih ya. Konten creator Ngerti pasti nih hooknya. tahu ya di Iya, depan tuh iya, harus iya. nyimpen apa nih apa ya. Gitu kan hanya 30 detik. 30 ya kan? detik, langsung kena. Jadi hooknya seperti apa? Tadi Bayangin hilang membangun- tiba-tiba gitu. 5 detik pertama jadi bikin kena gitu. membangun
bangun emosi. Ya. Bangun emosi. Betul. Dan memang benar sih kalau kita pikirkan misalkan tiba-tiba rupiah nggak ada, tiba-tiba diganti mata uang asing, Iya. apa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia kan? Betul, Pak. Iya kan? Kalau diingat-ingat lagi bagaimana rasa menjadi pahlawan yang udah berjuang ya Pak ya, yang Iya. akhirnya melahirkan Betul. rupiah seperti itu. Bagaimana mereka sudah bertahun-tahun memperjuangkan kita punya rupiah, terus kita dengan mudahnya Makanya. Betul. menurut saya tiba-tiba hilang, terus menggunakan mata uang asing kan? Betul. Itu Jangan bagaimana sampai kebanggaan? baru terasa berharga ketika udah nggak ada. Ketika udah nggak ada. Nah itu Harus bagus cinta, sekali. Bangga dan paham. Luar Alhamdulillah biasa. lolos tes. Lolos, akhirnya juara. Akhirnya jadi juara. Approve, Pak, kan? Approve. Ya, Lanjut. Lanjut. Sekarang Dara gimana? Kalau ada 30 detik gimana kita mengajak masyarakat atau anak-anak? gitu? Waktu dimulai dari Anda Waduh, berbicara. waduh. Jadi nervous nih kan, aduh. Di challenge sama Pak Ijun. Iya, kalau saya mau ngasih tahu nih kepada sobat rupiah di sana, bayangkan uang itu bukan hanya alat pembayaran saja, tapi uang itu adalah simbol kedaulatan bangsa yang tadi udah Pak Ijun bilang ya. Di dalam uang itu ada keindahan alamnya, ada pahlawannya, bahkan ada fitur-fitur pengaman yang luar biasa. Maka dari itu kita harus menjaganya dan merawatnya juga nih Pak. Ya. Tidak hanya katanya kalau tak kenal maka tak sayang, maka kita kenali rupiah, kita rawat dan kita jaga dari kejahatan uang palsu pastinya Iya, ya Pak ya. betul. Teng-teng waktu habis. Waktu Ya. habis. Kalau tak kenal maka ta'aruf katanya. Tak kenal kata Oh, Aruf. iya, Tak betul. kenal maka kenalan, Pak. Maka kenalan. Ya betul. Jadi memang benar dari selembar kertas ini punya banyak cerita dan punya makna. Jadi kertas ini kelihatannya memang cuma selembar, tetapi karena ini diterbitkan juga oleh Bank Sentral sehingga dia punya nilai ya. Dan ini salah satu kedaulatan Indonesia. Nah sekarang nih Dara, tadi kan sudah cerita soal bagaimana 30 detik ya Yes. untuk menceritakan rupiah. Nah sekarang gimana caranya Dara atau Zahra nanti gimana mengenalkan ciri-ciri rupiah nih. Terutama pertama kan orang tuh perlu mencintai rupiah ya, paham rupiahnya, tapi gimana juga mengenali rupiah. Betul Pak. Gimana caranya? Bisa di-share nggak ke sobat rupiah nih? Betul Cara paling nih. gampang mengenali rupiah nih asli, rupiah Iya. benar. Ya harus yang mudah ya Pak pastinya Yang mudah, ya. yang mudah. Nah, sobat rupiah bisa ikutin gitu. Jadi di Cinta Rupiah nih Pak, kebetulan di poin Cinta Rupiah itu kita selain mengenali, merawat tadi dengan 5J, dan juga kita harus menjaga tadi kan, menjaga dari kejahatan uang palsu. Nah, jadi sobat rupiah itu harus bisa mengenali keaslian uang rupiah. Mungkin kita sambil pegang Iya, ya Pak iya, ya. Pegang. kita Nah, lihat. mudah caranya Pak. Ikutan deh. Ya, ikutan Kang, ikutan Kang. Caranya gimana tuh Gimana nih? supaya ini kita terima uang, ini uang asli Pak, uang Uang palsu ya gitu nggak ya, Pak. asli ya? Apa Ya, diragukan diragukan keasliannya. keasliannya, Diragukan betul. keasliannya. Bisa kita cek dengan 3D. Mungkin dulu ada ya Pak iklannya ya 3D. Pak? Dulu ada, ya sampai Di- sekarang juga masih ada. Masih ada ya? Bareng ya, 1, 2, 3. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu. Semua masih kenal ya. Oke. Semuanya bisa Terus kan. dilihat dulu. Dilihat, dulu gimana Pak. tuh dilihat? Gimana Dilihat dulu dilihat? Kang warnanya. Karena kalau misalnya 50.000-nya warna abu-abu, mungkin itu di fotokopi bukan ya? Iya, iya. Bisa jadi. Dari warnanya, dari warnanya pop up gitu ya. Ini Seger kita sih, lihat ngejreng sih. jelas Iya, iya. betul. Dari gambarnya. Nah, terus dari nominalnya juga. Di sini ada nominalnya, terus ada tanda tangannya pasti ya. Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan juga. Dari situ kita lihat lagi juga nih di belakangnya ada nomor serinya. Iya. Setelah dilihat nih Kang dari semuanya, kita lanjut ke raba karena kan Raba. uang rupiah itu Pak bahannya dari serat kapas ya Pak, Iya. bukan dari kertas biasa. Bukan kertas HVS, bukan. Bukan Makanya kertas nggak bisa. bukan. Bahkan kertasnya ini spesial kalau kata Peruri, nggak Iya. dijual dimanapun. Nggak dijual ya. Nah, Special betul. order. Jadi ada tekstur-tekstur yang bisa kita raba nih. Oh gitu, di mana aja teh? Betul. Di nominalnya. Dan nominalnya Sobat Oh, rupiah bisa iya, ya iya. dicobain. kasar gitu ya Pak ya? Betul. Ya, jadi kelihatan ada kasarnya ya. Betul, kerasa Pak. Nah, di pahlawannya juga ya Kang. Pahlawannya. Ya, ada. Oh iya, jadi kalau kita jalan dari wilayah sini terus ke tengahnya Ke kerasa sini lebih beda ya. betul. Iya, kerasa ya kan ya? Kerasa ya. Iya, iya. Nah, yang paling penting ini nih, yang di pinggir. Ini pinggir. Iya betul, ada garis, satu pasang garis ya kalau 100.000. Mungkin nominalnya kalau 50.000, lebih kecil, dia semakin banyak pasang garisnya. 2 pasang di sini. Ini banyak yang nggak tahu loh, nih garis ini maksudnya apa sih? Nah, apa tuh Betul, Teh Dara? Pak. Nah, itu dia.
Jadi pas kita tanya juga nih Pak ke masyarakat, ternyata oh iya ini garis ini untuk apa sih ya? Bahkan nggak notice ya jumlahnya beda-beda. Betul. Dan beda-beda nominal itu kan garisnya semakin banyak Iya, ya Pak, makin semakin banyak, kecil nominalnya. Semakin kecil nominalnya, garisnya makin banyak. Garisnya semakin banyak dan betul. orang pada nggak notice tuh ya. Nah betul Kang. Akhirnya kita kasih tahu nih, ternyata dengan kita meraba, kita juga bisa membantu teman-teman tunanetra untuk mengenali uang rupiah. Kode buat blind namanya code ya. kode Blind tunanetra, code. blind code. Jadi kalau kita merem, pegang begini, Kerasa ya Pak? lihat 1, Oh iya, bener-bener. 2, Betul. 3, ini berarti uang 20.000. Betul. 20.000. Makanya kalau 1, 100.000. Kalau 2, 50.000. 50.000. Ini ada 3, Iya. 1, 2, 3 seri ya, 20.000. Terus 10.000 ada Ada 4 pasang ya, Pak. 4 pasang ya. Jadi ini eksponen ya, nambah satu-satu ya. Iya. Jadi kalau ini 100.000 gitu, begitu dipegang, kok banyak ininya? Wah ini. Wah, ini wah, 1.000 ini jangan-jangan berarti ya. 1.000. Iya, jadi nggak bisa dibohongin gitu aja ya. Betul. Tapi justru di situ yang menjadi isu ya Teh ya. Ketika uang tidak di CBP-kan, tidak cinta bangga paham rupiah, disetrika Pak. Jadi kan Jasa. hilang ya teksturnya. Itu jadi Kang. hilang, jadi Betul. rata. Makanya kenapa nggak boleh disetrika tadi? Iya. Karena jadi menghilangkan ciri-ciri tadi Iya ya. betul, Balik dan lagi. kita jadi nggak bisa membantu teman-teman tunanetra untuk Iya. mengenali uang rupiah, dan luar biasa berarti uang rupiah ini sudah dibuat sangat inklusif. Inklusif. Itu Pak yang Oke. saya sangat Detail bangga nih. Oke, setelah dilihat, dirabat, lanjutnya apa? Di Terawang. Di Terawang. Karena ternyata ada yang muncul ya Kang ya. Oh, iya. Di sebelah mana ya Kang? Sebelah mana nih? Di Terawang apa di Karawang? Waduh. Dilihat ke Iya. Oke, ini kayak cahaya nih kita di sini. Cahaya ya. Oh Iya, iya. di sini. Ada muncul apa aja Teh? Ada gambar pahlawannya juga ya di sebelah Iya. kiri kalau kita ya. Di mata air, apa? Tanda air. Tanda air, tanda Ada air ya. watermark. Tanda air. Betul, dan ada logo Bank Indonesia juga ya Ada Pak ya di sebelah logo. sini Oh, Pak. hidden ya. Logonya ini ya, ini yang namanya Rectoverso. Rectoverso. Nyambung. Gambar saling isi. Kalau di sini kayak kosong-kosong gitu ya, tapi begitu dia di sini Langsung ya Pak ya. jadi ada Bank Indonesia. Logo Itu Bank juga lucu waktu Indonesia. saya roadshow Pak. Ada yang bilang, oh ini gambarnya katanya gambar aneh-aneh nih, gambar apa nih? Ada konspirasi gambar, padahal bukan, itu Rectoverso itulah gitu Rectoverso, ya. ya, Rectoverso, jadi nyambung gitu ya. Iya, itu kan padahal canggih banget ya Kang ya kalau Canggih ya. dilihat. Oh ini kenapa sebelah-sebelah ya Iya. Pak tidak penuh. Ternyata kalau kita terawang itu akan jadi saling isi Oke. begitu dari depan dan Kalau bagian. nggak nyambung itu diindikasi sebagai uang yang diragukan. Betul, Diragukan keasliannya. keasliannya. Tapi Kelihatan at the end dengan ilmu yang kita punya nih, CBP rupiah, sangat mudah tetap dilihat. akan kalah dengan Betul. uang yang asli. Betul. Iya. Kalau sekilas, wah kelihatannya mirip gitu Kelihatan, ya. tapi tetap Padahal terlihat. harusnya ini jauh Iya. lebih canggih, Pak. Betul, Iya, dari lebih- teksturnya mungkin ya Kang ya, karena Iya. mereka belum tentu bisa nih bikin Nah, dari Belum. tekstur jadi kasarnya pakai ya. HVS kayaknya. Iya, dengan kecanggihan rupiah ini, uang yang diragukan keasliannya itu jauh sekali kelihatan. Jauh. Kalau kita bisa ngelihat dengan plat 3D tadi ya, Dengan 3D. itu langsung kelihatan tuh. Nah, ada cara lain nggak selain 3D? Nah, ini Pak kita punya UV. Wah, Jadi ini ternyata kalau disinari oleh sinar UV ada gambar Nah, ini belum muncul bisa lagi. nih. Kalau uang yang diragukan diginin nggak Nah, nggak Iya, muncul. kan betul. bisa. Heeh. Nah, itu ada gambar bunga Ada ya. gambar Oh bunga. iya, muncul ya. Oh, Ini ada tulisannya. Kalau nggak disorot gitu nggak kelihatan ya. Iya, nah betul, nggak tuh. kelihatan apa Ih, Pak. Canggih sekali. Canggih banget. Dan katanya keamanan rupiah ini berlayer-layer ya Pak ya? Berlapis-lapis. Jadi yang lihat tadi itu layer 1, UV itu Ya. masuk ke lapis kedua. Berlapis-lapis. Ntar ada lagi yang harus pakai alat-alat khusus ya Pak ya? Iya, terus sampai Kalau nanti di ada. mikroskopik, tulisan BI gitu Betul, ya? itu sampai pakai kaca pembesar itu di tulisan di garis-garis ini, di wajah-wajah ini, arsira nasional ini, kalau kita lihat pakai kaca besar itu terlihat BI-nya. Terlihat BI-nya. Jadi ada tulisan-tulisan ya Pak ya, detail. Iya, terlihat seperti itu. Dan ini juga di benang pengamannya tuh kalau kita lihat seperti dianyam ya Kang Zahran ya. Ya. Ada detailnya ya Pak ya. Ya, ya. Luar biasa, indah dan kaya sekali ini rupiah. Ya, jadi memang masyarakat, Masyarakat. terutama anak-anak muda juga perlu memahami ini. Karena dengan begini kita jadi terhindar lah dari uang yang diragukan. Keasliannya, betul. Dan juga semakin mencintai karena prosesnya itu susah banget loh. Selembar uang ini panjang banget. luar biasa loh ininya, berbagai macam anyaman-anyaman dan desainnya yang luar biasa itu. Jadi ada selembar ini nih proses yang sangat luar biasa. Proses Jadi luar biasa panjang. hargai, respect Betul. uang ini dengan tidak merusaknya. Ditambah rusaknya nggak dilipat-lipat ya Pak. Ini kita masih ya ampun luar biasa sekali ya Kang Luar Zahran. biasa. Saat kita raba Dan teksturnya. setiap tahun, setiap beberapa tahun itu semakin ditingkatkan keamanannya. Jadi setiap kalau di
Indonesia tuh mungkin ada jangkanya ya, 5, 7 gitu kan. Ya. Kemudian nanti ditarik lagi, dikeluarkan yang baru. Itu ditingkatkan terus pengamanannya, security features namanya. Security feature. Nah, bisa dibandingkan ini dengan uang-uang sebelumnya. Ya. Betul. Nah, itu dulu juga sudah ada pengamannya. Ya. Cuma semakin kemari semakin ditingkatkan. Nah, itu kenapa terus dicetak lagi, diperbaiki. seperti itu. Nah, uang-uang dulu juga sebenarnya sudah ada. Nih Pak Zahran ada uang-uang rupiah yang Pak. masa lampau, masa saya sekolah dulu lah. Zahrannya belum lahir. Belum lahir, saya nggak pernah menggunakan uang Iya. ini deh. Saya udah uang kayak begini ya, Iya. Teh Dara, Iya, ya, dari betul, kita kecil betul ya. ya. Ini Jadi uang- betul Pak, di uang, sini wujud nyata bagaimana Bank Indonesia emang dari dulu udah seindah ini Pak uangnya Iya. Pak. Dan ini dari zamannya Pak Ijun. Iya, iya. Tapi dulu nih uang jajan orang have ini. Orang have ini ya. Orang ada. Itu 500 tahun berapa ini Bapak pakai 500 Pak? tahun 92 ini tahun 80-an. Tahun 80-an. Ini zaman saya SMP, SMA tahun 80. Nah, ini 90 kan zaman saya kuliah nih. Ini uang segini Udah indah sekali ya indah Pak ya. ya, udah indah ya. Jadi kalau kata Pak Ijun nih barusan nih, Pak Ijun nih adalah kolektor ya Pak ya disebutnya. Numismatik. Numismatik. Jadi saya punya koleksi uang-uang masa lalu. Ini Boleh pegang-pegang. Pengen gimana ada sebagai duta ini untuk menceritakan sejarah uang gimana? Nah, kalau saya Pak, izin Pak, karena kan kebetulan tahun lalu juga persiapannya panjang ya. Begitu banyaknya proses persiapan, saya juga dibantu oleh bapak-bapak dari PUR, utamanya saya waktu itu sama Pak Bofauer, sama Pak Angga, Pak Alvin tuh keliling-keliling termasuk persiapan Pak, banyak Ya, yang kita ya. bawa gitu. Ya. Jadi ketika dibawa ke sana tuh kan bahan ajar ya, saya bilangin sama orang bapak-bapak dari PUR, bawa nih semuanya bekal, bawa uang semua jenis, bawa uang jadul, bawa lagi alat ajar ini segala macem, karena ada demo teaching yang kita nggak tahu apa yang dipakai. Turns out tiba-tiba saya demo teaching dapat tema disuruh jelasin revolusi perjalanan uang Pak. Kalimatnya sederhana gitu ya, revolusi perjalanan uang. Dikasih 30 detik buat mikir. 5 menit ngejelasin. Gimana tuh? Wah, muter otak tulisan saya. Kebetulan saya dibekelin uang jadul, Pak. Jadi saya keluarkan lah itu uang jadulnya. Oke. Saya keluarkan, saya tunjukkan, saya berikan kepada Juni untuk megang. Lihat betapa indahnya uang sejak dahulu kala. Dan inilah bentuk nyata perjalanan panjang rupiah di Indonesia. Betul. Ada salah satu saya bawa poster juga dari buku gitu, perjalanan dari yang tadinya barter Pak, bahkan Pak. Terus pakai koin-koin apa segala macam, perjalanan terus hingga uang yang sekarang. Dan itu termasuk salah satu yang ngebuat kayak, wih luar biasa nih ya. Jadi uang ini ternyata jadi bukti nyata perjalanan sejarah Indonesia Pak. Betul, betul. Karena kalau misalnya Kang Zahran cerita panjang lebar ya Pak, Iya. 5 menit nggak bawa apa-apa kan tidak Iya. bisa dilihat ya Pak ya. Makanya. Iya. Untung banget nih Kang ada uang Ini jadul. ada Ini uang kan jadul bisa ini. menunjukkan perjalanan tadi kan. Betul, Dan betul, betul. bagaimana Bank Indonesia ya sejak berdirinya dulu sebagai bank sentral di tahun 53 itu berupaya terus menjaga uang rupiah ini dibuat dengan berbagai desainnya ya, keamanannya dan tanda pengenalnya, dan ketika dia sudah ditarik dari peredaran tidak laku, ini juga masih punya nilai sejarah tadi, nilai Nilai numismatik sejarah, ya, numismatik. nilai kenangan terutama buat yang masa mudanya pakai uang ini, juga ada nilai nostalgia ya, jadi ada koleksi. Jadi ini salah satu perjalanan rupiah yang panjang yang tentunya perlu kita pelajari sebagai anak-anak muda. Jadi rupiah yang ada sekarang di tangan kita ini perjalanan yang panjang dan telah melewati banyak cerita. Nah, itulah membuat kita harus semakin cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi kayak mesin waktu kalau megang ini apa ya? Kayak mesin waktu, Mesin karena waktu. terutama untuk orang-orang yang udah senior ya, itu Senior. punya banyak sejarah. Nanti pada saatnya juga Zahran dan Dara iya. akan ingat uang-uang ini pada ya, waktu Pak ya. ketika Jadi kebayang 20-30 tahun lagi. 30 tahun lagi dari sekarang ini akan jadi uang jadul nih. Ada uang Tahun jadul. emisi 2022 Iya, ya. iya. Zaman saya dulu kuliah podcast sama Pak Ijun dulu. Iya. Wah, saya sebut nanti Pak. Iya benar, harus dijaga terus Dijaga rupiah terus. itu. Betul. Nah sekarang nih sebelum menutup nih, dari Zahra nih kan sudah juara umum, ada pesan nggak nih buat Dara nih, apa nih yang persiapan kira-kira untuk juta muda cinta rupiah ini, CBP rupiah nih, apa nih yang perlu diiniin? Siapa? Mungkin ini juga kalau siapa tahu ada finalis dari provinsi Atau lain finalis juga provinsi ngintip-ngintip, lain, Pak. iya, Nonton iya. nih Nonton pastinya. ini penasaran Iya, nih iya, karena ini yang juara diundang loh, spesial ah. nih. Kan terima kasih banyak yang Kasih diundang. spill lah, spill. Spill ya. Persiapannya Intinya apa? buat Teh Dara dan Akang Teteh, kakak-kakak, Mas Mbak semua dari seluruh wilayah di Indonesia, yang pasti target utama itu bukan hasilnya, Ya, tapi target utama adalah prosesnya. Maksimal itu bukan di hasil ya, maksimal tuh di prosesnya. Maka
maksimalkanlah prosesnya, nikmati segala proses, berikan yang terbaik, berikan 100% tentang hasil atau menang, itu adalah bonus belakangan. Karena ketika kita menargetkan pada prosesnya, kita akan ikutan bahagia di jalannya gitu. Filosofi bahagia nih, filosofi kebahagiaan nih Pak ya. Betul. Kenal lagi nih. Masuk. Masuk ya Pak ya. Jadi itulah, tetap semangat menjalani proses menuju Verbi nih ya. Mungkin kalau video ini tayang berapa hari lagi menuju Verbi. Nikmati prosesnya, semoga apapun yang didapat di Verbi nanti mungkin bisa yang terbaik, tapi yang pasti usahakan untuk berikan yang terbaik di setiap prosesnya. Semangat Teh Dara. Betul Kang, Teh terima Dara, kasih. apa sekarang yang sudah disiapkan dan apa yang yang sudah dipersiapkan apa untuk? Dipersiapkan ya Pak. Pastinya saya terus menyebarluaskan Gemar Rupiah, gerakan masyarakat belajar rupiah ini Pak, agar pastinya terus berdampak, tidak hanya sampai di Verbi ini saja, tapi akan terus meluas dan berdampak setelahnya bahkan ya Kang ya. Betul. Dan tujuannya tadi untuk bisa membuat generasi yang sudah cinta, bangga dan paham rupiah itu pastinya. Dan betul sekali yang tadi Kang Zahran nih pengen banget ngomentarin nih ya Pak ya. Kang Zahran tadi bilang bahwa proses itu segalanya. Karena tadi kita dengar cerita Pak Ijun aja di Verbi aja nyari-nyari koleksi uang ya. Setiap tahun masih datang ke Verbi Iya, Pak ya. kan saya kolektor juga, numismatik. Numismatik. Apalagi nanti kita bisa jalan-jalan juga ya Kang di Verbi, lihat-lihat dan juga banyak sekali momen yang bukan hanya hasil yang dilihat tapi pada saat proses dan menjalankan waktu kompetisi kemarin ya Kang ya. Nah, Sobat Rupiah mesti ke sana tuh nanti. Betul, datang ke Verbi di tanggal 14 sampai 16 Agustus. Agustus. Jadi promosi Verbi nih kita. Iya, bagus itu bagus. Kan harus datang. Nah, ini terakhir nih soal masing-masing, coba kita jelaskan. Kenapa anak muda harus atau perlu ikut gerakan atau mendorong gerakan cinta, bangga, paham rupiah? Nah, Oke, coba. saya dulu, Teh Dara dulu. Silakan. Saya dulu. Kenapa sih Pak? Izin ya Pak ya. Kenapa anak muda nih harus banget cinta, bangga dan paham rupiah? Karena gimana pun juga rupiah adalah milik kita. Masa depan bangsa ada di tangan kita, generasi muda. Betul. Maka kalau bukan kita yang cinta dan bangga dan paham rupiah, mau siapa lagi? Ini adalah tugas kita bersama untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih indah, yang lebih maju, yang lebih seperti apa yang kita bayangkan. Dan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan itu adalah dengan kita memperkuat bangga, cinta, dan paham terhadap rupiah yang kita punya. Kalau bukan kita, siapa lagi ya Kalau Kang? bukan kita, Dimulai dari kita cinta, kenal, merawat, dan menjaga rupiah. Akhirnya juga kita bisa bangga dan juga bisa lebih paham dengan rupiah dengan berbelanja bijak, berhemat, dan juga bangga dengan produk lokal. Setuju ya Kang ya? Setuju, sepakat. Dimulai dari kita untuk berdampak kepada Indonesia. Luar Untuk biasa. Indonesia. Dan tentunya rupiah sebagai alat pembayaran di NKRI, ada tunai, ada non tunai. Ada non tunai. Bisa juga pembayaran sekarang sudah banyak digital ya. Betul Pak. Sudah bisa pakai kris. Betul Pak. Tuh, Ada Imani BI Fast, juga Imani, segala macam itu semua rupiah ya Pak itu ya. non tunai ya. Non tunai. Nah, apapun itu, yang penting gunakan tetap Rupiah. Betul. Oke Sobat Rupiah, itu tadi diskusi kita ngobrol-ngobrol dengan Zahran dan Dara. Nah, kita Sobat Rupiah, anak-anak muda, mari kita untuk selalu cinta, bangga, paham rupiah. Terima kasih. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif ada di Braga 108.